Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 dalam rangka menyemarakan HUT ke-11 tahun IDN Times Voice of Millennial and Gen Z. Nah, Liga Debat ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking mahasiswa di seluruh Indonesia. Saya, Indah Permatasari, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat babak penyisihan hari ini dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z, yes or no. Senang sekali kita semua bisa hadir di room Zoom ini. Kita akan menyaksikan dua tim mahasiswa terbaik yang akan adu argumen secara intelektual dan sportif. Mari kita sapa terlebih dahulu para penulis hebat yang telah hadir. Ada Kak Ari Rostika Utami dari Yayasan Indonesia Cerah. Halo Kak Ari. Halo. Halo, selamat siang semuanya. Iya, Selamat Kak. berdebat. Jangan lupa visualnya dipasin ya di kameranya. Ada Kak Enda juga, Kak Enda Grimonia dari New Energy Nexus Indonesia. Halo Kak Enda. Halo Kak Enda. Ya, halo, selamat siang. Kita tinggal menunggu satu panelis lagi. Oke. Eh, Mungkin sembari kita menunggu satu panelis, kita akan sapa kedua tim yang berdebat hari ini. Ada tim Pro Universitas Negeri Surabaya. Gimana kabarnya? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya. Waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andra Salmani Ramdan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro UNESA. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, tapi saya nggak sendiri saat ini. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang hebat. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Putriani Syafaradiba dari Program Pendidikan Ilmu Politik sebagai pembicara kedua. Dan saya Muhammad Khairul Umam dari Prodi Ilmu Administrasi Negara UNESA sebagai pembicara ketiga. Iya, seperti itu kakak-kakak semuanya. Salam kenal dan kami merasa senang bisa ada di sini, bisa berlomba dan berdebat secara fair to fair sama teman-teman ITS karena sama-sama area-area Surabaya kayak gitu. Terima kasih. Siap, siap Mbak. Belum dipersiapkan. Oke, terima kasih tim Pro dari Universitas Negeri Surabaya. Terus ada tim Kontra dari Institut Teknologi 10 November. Gimana kabarnya? Oke, selamat siang Kak. Alhamdulillah Iya. baik. Pertama-tama Silakan ketua perkenalkan. tim perkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya. Waktu 1 menit. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Naila sebagai ketua tim dari Institut Teknologi 10 November. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya juga. Iya, oke dulu. Kan pembicara tiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Octavia. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Saya sendiri dari jurusan Teknik Fisika. Halo, kenalin, nama aku Amel. Saya di sini sebagai pembicara kedua dari tim kontra, pembicara ketiga dari Departemen Statistika Bisnis. Terima kasih. Tadi adalah anggota tim saya dan harapan saya untuk em, perjalanan debat dalam hari ini dapat lancar dan juga berjalan secara kompetitif dan juga menghasilkan output yang diinginkan. Salam kenal semuanya. Makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih dari tim kontra. Ya, pastinya sudah tidak sabar lagi melihat kedua tim beradu argumen ya. Untuk mosi debat kali ini adalah sektor usaha formal seperti industri, energi, dan transportasi di Indonesia wajib menerapkan ESG atau Environmental, Social, dan Governance. Itulah mosi yang akan diperdebatkan untuk kedua tim. Sekali lagi, saya bacakan mosi debat kali ini adalah
sektor usaha formal seperti industri, energi, transportasi di Indonesia wajib menerapkan ESG. Nah, untuk sesi debat akan langsung dengan 4 sesi panitia. Oke. Nah, ini dia slide pemaparannya. Sesi pertama itu adalah pemaparan mosi debat 10 menit per tim baik pro maupun kontra. 4 menit ketua tim, 3 menit pembicara kedua, 3 menit pembicara ketiga. Lalu ada sesi kedua, yakni debat interaktif antar tim. Nah, ini dia. Pro memberi sanggahan dan 2 pertanyaan, lalu kontra menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan balik. Kemudian pro menjawab lagi masing-masing 5 menit. Kemudian ada sesi ketiga, pertanyaan dari penulis. Masing-masing tim diberi waktu 6 menit untuk menjawab. Dan terakhir, sesi keempat, ya. Oke, sesi keempat ada closing argumen. Masing-masing tim diberi waktu 3 menit. Nah, mohon diperhatikan waktu yang dijaga oleh timekeeper. Kelebihan waktu akan mempengaruhi penilaian. Oke, keduanya sudah siap. Dari Universitas Negeri Surabaya sudah siap? Siap, Mbak. Siap. Oke. Nah, dari Institut Teknologi 10 November sudah siap? Siap, Kak. Oke. Sesi pertama kita memasuki pemaparan mosi. Tim Pro dari dari Universitas Negeri Surabaya, silakan sampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Oke. Baik, debat dan pidato akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. ESG is the language of responsible growth spoken by those who care about tomorrow. Rusen Kumar. Kami dan saya, pembicara pertama dari tim Pro Universitas Negeri Surabaya, sangat setuju dengan mosi perdebatan pada kesempatan kali ini, yakni sektor usaha formal, industri, energi, dan transportasi di Indonesia harus menerapkan ESG. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya berorientasi pada pemaksimalan keuntungan jangka pendek sehingga memicu kerusakan lingkungan, pencemaran, emisi gas karbon, dan deforestasi. Perusahaan-perusahaan hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi pada lingkungan sekitar. Kemudian, pekerja masyarakat sering menjadi korban seperti digaji rendah, tidak dilindungi keselamatannya, bahkan ada yang dipekerjakan secara paksa. Maka dengan adanya kesadaran bahwa perusahaan harus peduli dan menjaga setiap pekerjanya. Lalu banyak sekali perusahaan bangkrut, gulung tikar karena tata kelola yang buruk seperti korupsi, penipuan, dan tidak adanya transparansi dalam mengelola bisnis mereka. Selanjutnya, tekanan dari investor dan konsumen semakin kesini, kian hari tidak mau berpihak dan menyerahkan sejumlah uang mereka kepada perusahaan yang merusak lingkungan, tidak menjaga pekerjanya, dan memiliki tata kelola yang buruk. Lalu, seperti yang kita tahu bahwasanya, pasar di Eropa memaksa produk-produk dalam negeri di Indonesia memenuhi standar karbon tanpa adanya data ESG yang memadai. Ekspor kita terancam terkena tarif yang sangat tinggi, bahkan bisa-bisa kita kehilangan pangsa pasar di Eropa. Sungguh miris. Lalu, apa solusi yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi? Muncullah ESG. ESG muncul dari kesadaran publik bahwa perusahaan harus turut serta dalam menjaga lingkungan, yang menuntut perusahaan untuk menilai dan mengelola dampak lingkungan, environment, tanggung jawab sosial, dan praktik tata kelola dalam operasionalnya, governance. Sama seperti data yang kami miliki, yakni sektor listrik dan industri menyumbang hampir 70% emisi energi dan transportasi menjadi penyumbang sekitar 15% emisi gas rumah kaca nasional. Padahal transportasi baru memanfaatkan 14,5% potensi energi terbarukan, maka sisanya transportasi masih menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan. Secara tidak langsung, ESG juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan ESG secara optimal? Secara garis besar, ESG bukan hanya dalam tanda kutip tugas rumah perusahaan, bukan tugas dari perseorangan, bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua.
ESG perlu diimplementasikan dari semua aspek level yang ada di lingkungan kita. Pertama, level perusahaan. Perusahaan perlu membangun sistem pelaporan ESG yang transparan dan berkala. Misalnya melalui laporan berkelanjutan atau SR. Lalu melibatkan pemangku kepentingan seperti stakeholder, pekerja, komunitas lokal, pemerintah, investor. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya ESG ini bukan PR dari perusahaan saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Lalu edukasi dan kesadaran publik pun menjadi concern utama. Menyediakan pelatihan dan literasi ESG bagi pelaku bisnis, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Karena bukan hanya membangun sistem yang baik, tetapi pemahaman yang cukup dari masyarakat, dari SDM kita pun menjadi concern utama. Lalu, mendorong konsumen sadari ESG, memilih produk yang etis, ramah lingkungan, dan adil. Agar produk-produk dari perusahaan yang belum menerapkan ESG dapat ditekan secara tidak langsung dari masyarakat. Menerapkan ESG bukan hanya soal laporan saja atau greenwashing, tapi tentang budaya kerja, cara berpikir, mindset, dan arah pembangunan. Langkah-langkah ini harus dimulai dari sekarang. Tidak bisa kita tunda-tunda. Dengan komitmen dari semua pihak, agar Indonesia tidak hanya tumbuh, tapi juga tumbuh dengan bertanggung jawab. Baik, saya Putra Nisha sebagai pembicara kedua, saya akan menegaskan kembali apa yang telah dipaparkan oleh rekan tim saya. Sektor industri, energi, transportasi adalah penyumbang besar emisi gas karbon dan perusak lingkungan di Indonesia. Sebagaimana riset yang telah dikeluarkan oleh Low Carbon Development Indonesia dan Kementerian PPN Sektor bahwa energi sektor-sektor ini menyumbang sebesar 50,6% dan akan terus meningkat hingga 2030. Tanpa kerangka ESG, kita akan terus bertahap kepada pembangunan yang merusak lingkungan. Dan kita tentunya akan mendapat konsekuensi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tanpa ESG, perusahaan akan dengan bebas membuang limbah-limbah mereka ke sungai, ke laut, hutan akan dibabat habis untuk kepentingan industri, untuk kepentingan tambang, tanpa adanya reboisasi. Dan maka dari itu, dampaknya adalah pencemaran udara, pencemaran air, kemudian adanya penyakit, dan bagaimana itu sangat kemudian tanpa ESG, akan minim sekali perusahaan yang memberikan jaminan sosial kepada para pekerjanya. Dan ini akan membuka peluang yang besar adanya eksploitasi terhadap para pekerja. Seperti minimnya gaji mereka dengan jam kerja yang tidak terbatas, bahkan bisa saja PHK secara besar-besaran dari satu pihak. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah meningkatnya konflik sosial, kesenjangan sosial, ketimpangan sosial, adanya demo buruh di mana-mana, dan tentunya kriminalitas yang akan meningkat. Dan tanpa ESG juga, dalam hal bisnis, dalam perusahaan, korupsi tentunya akan semakin kuat. Tanpa adanya transparansi, bisa saja laporan fiktif, bisa saja manipulasi data dapat dilakukan. Dan menurut International Energy Emergency, jika ESG diabaikan, emisi sektor formal bisa meningkat hingga 98% dari emisi yang ada pada 2060. Dan hal ini diperkirakan akan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar ratusan triliun rupiah. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan penerapan ESG. Penerapan ESG seringkali dianggap akan membebani perusahaan karena hal ini mahal, hal ini membebani dalam biaya. Namun tidak, hal ini adalah tentunya bentuk investasi jangka panjang bagi perusahaan. Bahkan dari McKinsey, sebuah perusahaan konsultan global, mereka mencatat ada 88% perusahaan yang menerapkan ESG lebih baik kinerjanya daripada yang tidak. Ini membuktikan bahwa penerapan ESG adalah sebuah hal baik untuk dilakukan. Penerapan ESG menguntungkan bagi Indonesia agar tumbuh menjadi ekonomi yang tangguh, baik secara sosial dan ramah lingkungan. ESG bukan tentang keuntungan hari ini, namun menjaga lingkungan dan generasi berkelanjutan. Oleh karena itu, saya Muhammad Khairul Umam selaku pembicara ketiga beserta rekan-rekan dari saya dari tim Pro menyatakan hal ini penerapan ESG di sektor publik, di sektor formal dalam
di Indonesia adalah kebutuhan yang mendesak dan urgen. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang lebih berfokus pada keuntungan atau profit jangka pendek tanpa mempertimbangkan berbagai dampak lingkungan yang serius seperti yang terjadi pada saat ini. Emisi gas karbon, deforestasi, dan juga pencemaran yang sangat marak terjadi di dunia sangat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Sehingga jika tidak ada penerapan atau regulasi yang tetap berupa ESG tersebut, akan terjadi kesenjangan di lingkungan dan juga pencemaran yang merata tanpa kewajiban penerapan ESG tersebut, karena perusahaan akan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas, tanpa adanya rasa tanggung jawab serta merta dengan cara tersebut. Dan juga di samping itu pekerja akan menjadi korban, di mana sistem yang tidak adil, upah yang rendah, dan juga bahkan eksploitasi secara kerja paksa akan terjadi jika tidak ada regulasi yang tetap berupa ESG tersebut. Kemudian ada sebuah artikel jurnal internasional yang berjudul Environmental, Social and Government Disclosure, a Literature Review tahun 2023 pernah menyebutkan bahwasannya tata kelola yang buruk akan menjadi masalah yang besar yang menyebabkan kebangkrutan dan juga hilangnya kepercayaan investor. Kenapa? Karena diantaranya yaitu korupsi, penipuan, ketidakpastian merugikan perusahaan dan juga negara serta masyarakat secara umum. Bahkan tekanan investor dan juga konsumen yang peduli akan lingkungan sosial, isu-isu sosial ini akan menerapkan bahwasannya regulasi ESG ini sangatlah dibutuhkan pada saat ini. Kemudian di dalam bukunya The Future We Choose, Christian Figueres dan juga Tom Rivett menyebutkan dan memprediksi bahwasanya di tahun 2050 nanti Indonesia dan juga masyarakat dunia akan gagal menghentikan emisi karbon, emisi global yang artinya akan menuju pemanasan 3 sampai 4 derajat Celcius melampaui masa pra-industri sebelumnya. Karena apa? Maka penerapan ESG ini memang membutuhkan biaya awal yang sangat besar, namun investasinya adalah investasi jangka panjang, bukan hanya investasi jangka pendek. Maka perusahaan seperti Unilever contohnya itu telah membuktikan biaya operasional secara berkala sebelumnya itu dapat meningkatkan popularitas merek dan juga menarik lebih banyak investor, sehingga penerapan ESG di sini bukan hanya sekedar ilusi belaka, regulasinya harus diterapkan Baik, secara waktu rata di sudah Indonesia ini selesai. karena akan menjadi dampak yang sangat berarti bagi masyarakat ke depannya. Terima kasih, sekian dari kami. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa argumennya. Sekarang kita giliran ke tim kontra. Ada Institut Teknologi 10 November. Waktunya 10 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Silahkan. Oke, baik, saya akan mulai perdebatan dalam 3, 2, 1 juri. Mari kita kembali mendefinisikan dari mosi tadi bahwa ESG ini akan diwajibkan di Indonesia untuk sektor formal. Sektor formal kita harus meng-highlight apa itu sektor formal. Sektor usaha formal yang di situ adalah industri, transportasi, dan energi. Di mana di situ di Indonesia itu punya yang namanya BUMN, swasta, ataupun perusahaan multinasional, dan lain sebagainya yang diakui secara hukum ataupun legal. Untuk ESG itu sendiri merupakan sebuah kebijakan yang dikatakan jangka panjang. Nah, kebijakan jangka panjang itu kita ibaratkan sama seperti investasi. Namun, dalam berinvestasi, kita harus kembali kepada profil risiko lagi. Kita tidak bisa menetapkan satu instrumen investasi itu baik atau buruk, tapi kita bisa mengatakan bahwa instrumen itu sesuaikah dengan profil kita sebagai investor gitu. Tidak mungkin saya sebagai misalnya seorang investor yang konservatif, saya mengatakan instrumen investasi yang diambil oleh profil investor agresif itu buruk. Hal itu hanya tidak sesuai dengan saya. Maka sama halnya seperti ESG ini, kita tidak bisa mengatakan buruk secara global atau keseluruhan. Namun yang saya pertanyakan, apakah ini cocok untuk diterapkan dengan ekosistem Indonesia saat ini? Mari kita kembali bahwa Indonesia banyak sekali mengkomparasikan adanya kebijakan-kebijakan baru dari luar, misalnya seperti UU TNI di Vietnam berhasil, seperti makan bergizi gratis berhasil di Jepang. Tapi kita perlu mengcapture dan menangkap apakah sebenarnya karakteristik kita sebagai sebuah negara itu cocok dengan kebijakan tersebut. Karena kembali lagi kebijakan itu tidak buruk, tapi apakah cocok atau tidak dengan kita. Nah, melihat ekosistem Indonesia saat ini, perusahaan itu banyak sekali kondisinya. Meskipun kita mau bilang BUMN itu sudah settle sekali pendanaannya ada dari APBN negara, tapi kita lihat kinerja dari Garuda Indonesia, apakah laporan keuangannya yang dia terbitkan itu sudah transparan dan sudah kinerja keuangannya baik. Tahun 21 mereka masih merugi di angka 3,9 miliar. Kalau kita lihat di laporan keuangan yang mereka terbitkan baik di websitenya maupun di website IDX itu sendiri. Dan tahun 23
mereka untung ketika mereka menerapkan ESG, namun keuntungannya itu tidak signifikan karena terjadi sekitar hanya 252 juta dalam tahun itu saja. Sedangkan 5 tahun berturut-turut dari tahun 21 sampai 24 ini, bahkan mereka merugi di angka miliaran yang cukup fantastis. Ini membuktikan bahwa yang mereka terapkan, ESG yang mereka terapkan itu sangatlah tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Terus kita kembali di laporan keberlanjutan yang ada di websitenya juga, mereka mengatakan bahwa mereka benchmarking dengan Pertamina karena Pertamina sudah menang berbagai penghargaan dan lain sebagainya. Namun kita kembali lagi ke tata kelola yang ada sangkut pautnya dengan korupsi. Pertamina sendiri mendapatkan penghargaan, namun ada isu terbaru bahwa mereka juga mengalami korupsi sebesar 371 triliun. Nah, di sini tuh ada pertanyaan, apakah sebenarnya ESG-nya yang salah atau misalnya sistem dari kita sendiri yang orang-orangnya juga belum siap gitu. Kalau kita hanya berbicara tentang ekonomi, kita tidak bisa mengatakan hal ini hal yang utama dipandang investor karena kalau kita lihat dari kebijakan kemarin, investor utamanya melihat nilai dari IHSG itu sendiri. Apakah IHSG di negara kita itu juga mencerminkan kondisi negara kita secara politik, lingkungan, dan lain sebagainya, itu tercermin dalam kinerja sentimen yang ditunjukkan oleh IHSG itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak bisa selalu bergantung kepada standar global. Kita harus menyesuaikan dengan roadmap kita sendiri sebagai sebuah negara di Indonesia itu sendiri. Untuk lebih detailnya, Indonesia juga memiliki kebijakan-kebijakan yang sudah mumpuni dan jangan sampai hal tersebut overlapping dengan kebijakan-kebijakan baru yang belum tentu menghasilkan output yang diinginkan. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti misalnya ISO dan banyak kebijakan lainnya yang akan dijelaskan secara lebih detail oleh pembicara selanjutnya. Dalam setiap kebijakan, ada pilihan antara ideal dan realistis. SG mungkin memang terlihat sebagai jalan emas menuju keberlanjutan, tapi mari kita realistis. SG bukanlah formula ajaib yang serta-merta bisa langsung diterapkan, terutama di Indonesia ini yang mungkin tidak seperti negara-negara lain yang cukup maju. ESG itu masih utopia untuk Indonesia saat ini, sebuah mimpi yang idealistik dan sulit untuk diwujudkan secara merata di dunia nyata. Nah, bahkan bila kita benar-benar lakukan analisis yang benar, ada banyak matriks lain yang lebih baik dan benar-benar dapat diterapkan, lebih mudah untuk diterapkan. Dan saya tidak paham mengapa SG ini sangat digemborkan. Namun poin yang kami inginkan adalah matriks kompleks itu sendiri akan sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia atau di ranah yang ingin kita terapkan saat ini. Nah, yang pertama, adanya kesulitan dan verifikasi dan transparansi. Bukankah tidak bisa kita melihat sistem akuntabilitas yang berbasis data di negara yang datanya sendiri belum terlalu transparan dan lain sebagainya? Keberhasilan NSG akan sangat bergantung pada akurasi dan kejujuran data pelaporan mandiri. Itu mungkin di Norwegia, itu mungkin untuk di Swiss dan lain sebagainya. Akan tetapi di negara dengan tingkat transparansi rendah, itu hanya akan menjadi peluang-peluang baru untuk adanya kesempatan korupsi dan lain sebagainya yang telah dibahas tadi. Nah, lanjut untuk ke mekanisme pengawasan ini yang belum mapan seperti ada di Indonesia. Pertama, adanya celah greenwashing. Mungkin ini akan saya membawakan satu case di mana resiko greenwashing dalam laporan formalitas yang telah diterbitkan oleh Auriga Nusantara dan Jatam mereka membuat laporan keberlanjutan yang indah di atas kertas, akan tetapi masih meninggalkan lubang tambang terbuka dan konflik-konflik sosial dengan warga sekitar. Nah, ini sendiri masih susah untuk diterapkan. Sedangkan saat ini sudah banyak regulasi-regulasi yang perlu untuk ditingkatkan lagi lebih jauh mengenai apa yang cocok untuk saat ini. Nah, seperti misalnya yang tadi ada SDGs yang sudah dianalisis oleh warga lokal dan lain sebagainya dan peneliti-peneliti lokal. Kita juga perlu menerapkan apa yang sudah dilakukan analisisnya secara lokal, tidak hanya menyebutkan di negara ini bagus, di negara sana bagus, dan akhirnya membuat kita ataupun Indonesia itu sendiri terus mengikuti tren. Tren ini bagus, SDGs bagus. Ketika kita sudah menerapkannya, bukankah bisa saja ketika seperti saat ini SDGs sudah berlangsung sekitar lebih dari 5 tahun dan sebagainya, sedangkan Indonesia baru benar-benar menerapkan itu saat ini. Sedangkan trennya sendiri sudah mulai menghilang dan bisa jadi itu juga terjadi dengan ESG, bukan? Dan apabila kita terus mengikuti tren-tren yang muncul dalam waktu singkat ini, kita justru akan lebih dirugikan. Nah, dan itu tidak inklusif, terutama untuk di Indonesia itu sendiri. Nah, memasuki argumentasi berikutnya, di mana kerangka ESG itu pada dasarnya dirancang untuk memenuhi ekspektasi investor global, yang pada khususnya yaitu tentu saja negara maju, sehingga lebih sering berfungsi sebagai alat seleksi untuk pasar modal internasional ketimbang instrumen pembangunan lokal, sehingga itu tidak cocok untuk Indonesia saat ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyimpulkan
jalannya debat kami yang terdiri dari beberapa kesimpulan. Nah, izinkan saya untuk menyimpulkan yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, ini merupakan ketidaksiapan ESG di Indonesia merupakan hal yang prematur merujuk apa yang telah dijelaskan oleh tim kami sebelumnya. Bagaimana jika baik biaya operasional perusahaan yang belum siap ESG bisa saja mereka menekan biaya lain seperti biaya operasional dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa perusahaan akan menekan biaya gaji karyawan. Nah, jika hal ini tersebut dijadikan ESG dijadikan prioritas, maka hal ini bukanlah prioritas yang utama, maka karena perusahaan akan terus menekan biaya dikarenakan menuruti investor atau menuruti perintah ESG dari pemerintah. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita tegaskan sekali lagi bahwasanya Indonesia belum siap untuk menerapkan ESG. Seperti yang dibilang oleh teman saya, bahwasanya mungkin itu cocok di negara lain. Namun, kita perlu lihat di Indonesia ini masih negara yang berkembang. Nah, bukan hal yang tidak mungkin terjadi beberapa greenwashing dan ini sudah terjadi juga. Kemudian itu, namun pada kenyataannya mereka meninggalkan lubang seperti yang telah dijelaskan oleh via teman saya, yaitu PT Auriga. Yang ketiga, sudah ada regulasi yang mengatur sejak lama. Mengapa kita sangat ingin memaksakan diterapkannya ESG di Indonesia jika sudah ada regulasi yang lebih dulu ada seperti ISO dan juga CSR dan juga Undang-Undang Dasar juga mengatur jalannya pemerintahan, jalannya perusahaan. Nah, maka mengapa kita tidak mengoptimalkan yang sudah ada seperti yang telah saya sebutkan lebih dulu itu? Nah, jika kita menambah ESG itu maka akan menambah anggaran-anggaran perusahaan yang tidak relevan. Maksud saya tidak tidak prioritas. Kemudian yang keempat, sulitnya diukur dan diverifikasi. Tidak hanya mekanisme pelaporan yang diaudit yang independen di perusahaan non-publik membuat kualitas penerapan ESG sulit dinilai dan membuka ruang potensi untuk melakukan greenwashing internal, data manipulatif, dan kepatuhan yang semu. Nah, yang kelima, serta tidak semua perusahaan go public sehingga tidak relevan rasanya jika diterapkan ESG secara menyeluruh di Indonesia. Karena untuk apa adanya ESG namun perusahaan tidak terbuka? Dewan Juri yang terhormat, ada istilah yang disebut dengan indah di atas kertas saja. Nah, hal itu sudah terjadi di Indonesia. ESG di perusahaan non-publik yang bukan tidak mungkin hanya menerapkan sebagai formalitas agar memenuhi permintaan mitra bisnis atau pemerintah misalnya dalam pengadaan. Begitu saja argumen yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih tim kontra dari Institut Teknologi 10 November. Nah, eh, luar biasa ya, kita sudah mendengarkan kedua argumen dari dua tim. Lalu kita lanjut ke sesi kedua, tanya jawab antar tim. Itu ada debat interaktif. Ya, tim pro akan menyanggah mosi dari tim kontra dan memberi dua pertanyaan. Waktunya 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Silahkan. Mungkin eh, mungkin dari kami dari tim pro akan menyanggah akan membidas beberapa argumen yang tadi disampaikan oleh tim kontra. Dinyatakan bahwasanya diantaranya apakah sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia ESG ini jika diterapkan secara merata ini sangatlah tidak berdasarkan fakta dan data karena hanya berdasarkan praduga dan asumsi belaka. Kenapa? Karena ESG sendiri merupakan standar global yang dimana ini merupakan hasil dari riset PwC Indonesia bahwasannya sekitar 80% investor global justru akan tertarik jika adanya penerapan ESG itu menjadi regulasi tetap di suatu perseroan terbatas atau perusahaan. Kemudian jika dikatakan ESG masih berupa utopia jika diterapkan di Indonesia ini juga sangat tidak berdasarkan sama sekali. Kenapa? Karena ada Global Reporting Initiative Indonesia atau GRI yang mana GRI ini merupakan suatu institusi atau lembaga yang akan menilai ketransparansian atau juga pengawasan studi audit data terkait dengan pemerintahan tersebut atau pemerintahan atau perusahaan ya maksud kami. Kemudian jika dikatakan akan terjadinya greenwashing atau manipulasi data ini juga sangat tidak berdasarkan fakta. Kenapa? Malah justru ESG merupakan prinsip dan juga berdasarkan pada konsep keterbukaan dan transparansi. Oleh karena itu kami menyatakan bahwasannya jika dikatakan ESG ini masih belum siap diterapkan di Indonesia, ini merupakan sebuah utopia, justru merupakan sebuah utopia belaka pernyataan yang disampaikan oleh tim kontra. Kenapa? Karena jika ESG tersebut tidak sesuai, ini bukan berarti harus menunda kewajiban, karena bisa dirasakan secara bertahap dan juga secara
pelan-pelan alias tidak serta-merta diterapkan secara keseluruhan merata dengan sekaligus dalam satu waktu. Tidak, namun kami juga mempunyai beberapa solusi, yaitu dengan cara bertahap dan juga dengan beberapa step by step seperti itu. Mungkin rekan kami akan melanjutkan. Baik, izin menambahkan dan menyanggah perihal greenwashing, korupsi, justru ini bukannya malah melemahkan, justru inilah yang membuat kita seharusnya semakin menguatkan. Kenapa ESG ini harus ada? Ya karena itu bukan ESG-nya yang salah, bukan prinsip ESG-nya, tapi oknumnya. Adanya greenwashing, adanya korupsi seperti itu bukan salah ESG-nya, tapi oknumnya. Maka apa solusinya? Pengawasan regulasi, dan itu tidak serta-merta langsung disahkan. Pemerintah bisa melakukan hal ini secara bertahap melalui regulasi, melalui bertahap mengajak sosial masyarakatnya, dan diselaraskan dengan dinamika di Indonesia. Memang benar, kita tidak sama dengan luar negeri, kita SDM-nya tidak siap, dan lain sebagai hal. Maka dari itulah ESG harus diterapkan dengan menyelaraskan dinamika di Indonesia. Seperti itu. Dan ada satu pertanyaan. Pertanyaan pertama dari tim kami adalah, apakah Anda percaya bahwa tanpa ESG, perusahaan dan sektor-sektor itu akan melakukan penjagaan lingkungan, penjagaan terhadap pekerja, terhadap regulasi dan lainnya sukarela? Baik, sedikit menambahkan bahwasannya dari tim kontra sendiri sepertinya tidak memahami argumen kami, bahwasanya seperti yang sudah saya sampaikan, penerapan ESG perlu diimplementasikan dari segala level. Yang pertama adalah dari level sumber daya manusianya dulu. Saya menyampaikan bahwasanya perlu adanya literasi kepada masyarakat secara luas mengenai ESG. Itu yang pertama. Setelah itu ada level perusahaan. Perusahaan perlu membuat laporan secara bertahap, keseluruhan, dan juga transparan. Itu yang kedua. Dan juga perusahaan harus menggandeng beberapa stakeholder, pemerintah, investor, pekerja, masyarakat sekitar, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Itu perlu, karena ESG ini bukan PR perusahaan, ESG ini bukan PR pemerintah, tapi PR kita bersama untuk membangun budaya kerja yang ramah. Lalu, pertanyaan kedua yang akan saya sampaikan adalah, jika bukan ESG, lalu pendekatan apa yang tim kontra tawarkan agar seluruh sektor yang telah tadi disampaikan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial? Apa alternatifnya? Karena tadi kami melihat dari tim kontranya sendiri hanya memberikan argumen-argumen bahwasanya ESG ini tidak cocok di Indonesia. Di kita ini banyak korupsi dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak memberikan solusi alternatif bagaimana cara kita untuk bisa membuat perusahaan ini patuh terhadap regulasi pemerintah dan juga cinta alam. Terima kasih. Waktunya masih ada 20 detik. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Sudah cukup. Oke, baik. Makin seru sepertinya ya. Ah, oke, silahkan tim kontra menanggapi sanggahan dari tim pro. Waktunya 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Baik, Dewan Juri, tampaknya argumen dari tim pro juga sejalan dengan apa yang kami bawakan tadi, karena mereka juga bilang prinsip ESG itu tidak salah, dan kami juga tidak menyalahkan tentang prinsip ESG. Mereka menyebut bahwa oknum lah yang bikin ESG itu buruk. Nah itu, justru itu, karena mestinya ini yang diperdebatkan bahwa diwajibkan di Indonesia. Kita melihat Indonesia sendiri, kita sudah ada peraturan yang cukup kompleks sendiri, sudah ada ISO dengan standar yang sangat terukur, sudah ada CSR tiap perusahaan, tapi kita juga dipaksa menerapkan ESG. Jadinya hal-hal yang udah ada diadakan lagi dengan format yang berbeda. Jatuhnya itu hanya akan menjadi overlapping. Nantinya hanya akan menambah boros anggaran perusahaan. Karena apa? Kita dengan kondisi apapun, kita tidak peduli kamu harus ESG tiap tahun, kamu harus update dengan standar dan lain sebagainya. Padahal keadaan keuangan lagi lesu seperti itu. Yang akhirnya kenapa greenwashing bukannya tidak mungkin? Mereka mungkin sangat mungkin terjadi. Kenapa akhirnya ada tuntutan dari berbagai stakeholder, dari peraturan. Nah, itu dengan kemampuan dan anggaran yang sangat terbatas, mereka akan memasukkan hal-hal tersebut. Jangan disangka hanya karena ada audit dan lembaga lain sebagainya, mereka akan lolos dari hal-hal tersebut. Karena kembali tadi, bukan prinsip yang salah, tapi memang sistem di sini dan orang-orang yang disebut oknum tadi, yang saya bahkan berpikir oknumnya itu mayoritas di Indonesia, akan tetap terjadi.
Yang perlu diperbaiki adalah kita menerapkan kebijakan yang sudah ada dengan pengawasan yang cukup ketat dan transparan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Tim pro lawan debatku yang terhormat, kalian membawakan mengenai yang tadi itu akan dibahas nanti, pekerja dan lingkungan diabaikan, tata kelola buruk dan lain sebagainya. Benar, pekerja dan lingkungan memang sering terabaikan, tapi justru itu yang menandakan bahwa yang kita butuhkan adalah penegakan hukum yang lebih tepat dan hukum ketenaga kerjaan sudah ada, perlindungan lingkungan yang kuat dan konseptual pun sudah ada. Bukan sekedar adopsi ESG dari luar negeri yang seringkali simbolik daripada substansial, sekalipun itu sudah dianalisis oleh tim-tim yang memang benar-benar berkredibel dan lokal dan lain sebagainya. Nah, seperti yang mungkin kalian juga tadi membahas bahwa ekspor kita ke Eropa bisa berdampak kan Eropa pakai standar ESG dan lain sebagainya. Kami tidak menolak ESG sebagai instrumen dagang dan membolehkan siapapun yang mau melakukannya. Akan tetapi kami ingin menerapkannya itu bukan sebagai kewajiban nasional untuk semua sektor formal, bahkan yang tidak ekspor. Bukankah ada banyak juga yang tidak ekspor? Karena hal itu adalah langkah yang sangat gegabah. Yang ekspor silakan sesuaikan apa yang ingin kalian mau, tapi jangan dipukul rata dan negara kita sudah cukup kompleks untuk itu. Nah, kenapa kami menolak ini? Bukan kami menolak tanggung jawab sosial ataupun social responsibility dari perusahaan. Justru karena kami percaya pada tanggung jawab sosial lah kami ingin sistem itu benar-benar berdampak. Bukankah sudah ada tadi kalian sendiri membawakan bahwa banyak regulasi itu tidak diterapkan dengan benar? Pertanyaan pertama kami ya, apa jaminan kalian SG justru akan diterapkan dengan benar? Sedangkan regulasi-regulasi sebelumnya yang sudah lebih cocok di Indonesia itu belum diterapkan dengan benar. Itu pertanyaan pertama kami. Dan berikutnya, karena kenapa kami tadi menolak ini, kami ingin bahwa ini itu tidak hanya bukan tanggung jawab sosial yang diukur secara skor dan tick box dari lembaga asing ataupun dari luar. Tanggung jawab sosial kita itu tidak butuh sertifikat ESG secara keseluruhan, bukan semua. Bukan semua itu buruk, bukan berarti kami menolak sepenuhnya, tapi kami menolak itu untuk diwajibkan sebagai regulasi tetap. Yang kita butuhkan sekarang adalah komitmen ataupun aksi nyata yang benar-benar diterapkan oleh regulasi saat ini itu. Dan jangan sampai kita menyalahkan korporat, jangan sampai kita menyalahkan seluruh kesalahan korporat terhadap seluruh warga Indonesia, bukan. Baik, saya akan menyanggah yang dikatakan oleh tim pro yang mengatakan bahwa ESG dapat mencegah greenwashing. Nah, seperti yang dikatakan oleh tim saya, PT Auriga tadi meninggalkan lubang tambang yang berbahaya. Namun, mereka menuliskan pada laporan berkelanjutan tersebut dengan sangat indah. Nah, hal itulah yang membuat kita sangat-sangat kontra dengan ESG. Kemudian, saya akan menjawab pada kerusakan lingkungan. Nah, hal ini sudah ada regulasinya terlebih dahulu, yaitu ISO 14001 tahun 2015. Nah, untuk keselamatan kerja juga sudah ada regulasi yang lama, yaitu K3 ISO 45001 tahun 2018. Kemudian untuk tata kelola, yaitu korupsi internal di perusahaan, ada UUD nomor 40 tahun 2007. Nah, Pertanyaan kedua saya melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu adalah ESG sangat bergantung pada self-reporting. Bagaimana kalian bisa meyakini ESG akan berjalan secara transparan mengingat keadaan Indonesia saat ini, di mana seperti yang telah kami paparkan pada sesi sebelumnya, masih sangat kurang dalam memberikan transparansi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk tim kontra, gantian melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro dan memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Dimulai saat tanda waktu menyala. Ya, oke. Sudah bisa dimulai? Silakan. Oke, tim kontra sudah bisa dimulai. Permisi Kak, ini langsung dari kontra lagi. Iya, benar. Tim kontra gantian untuk melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro dan memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Oh, udah dong. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap? Mbak, mau pertanyaan yang tadi pertanyaan yang dua. Oke, silakan. Baik, pertanyaan kami dari tim kontra yang pertama adalah,
Udah. Apa jaminan Anda jika mewajibkan perusahaan dari 3 sektor utama tadi, sektor formal utama tadi, untuk menerapkan ESG itu dapat berhasil jika perusahaan pada kondisi yang berbeda dan fluktuatif, seperti kasus yang kami berikan, Garuda Indonesia, yang kalau misalnya mereka bangkrut ataupun mereka ditutup sebagai BUMN, itu ada efek dominonya. Seperti misalnya Pertamina juga kena karena ada hutang Garuda Indonesia di situ. Dan ya, apa jaminan kalian ketika ESG ini diwajibkan dan ada perusahaan yang kondisinya rendah dan atau fluktuatif seperti itu dapat berhasil dan bertahan. Yang pertanyaan kedua dari kami eh, sangat berkorelasi dengan pertanyaan pertama juga. ESG itu bergantung sekali dengan self-reporting dan bagaimana kalian yakin bahwa ESG yang akan dilaporkan ini akan transparan mengingat mereka-mereka yang sudah dapat penghargaan seperti misalnya Pertamina ini benchmarkingnya Garuda Indonesia itu dapat transparan dalam melaporkan kinerja ESG-nya mereka. Bahkan laporan keuangan pun yang sudah diaudit dengan lembaga global terpercaya pun itu juga masih ada kemungkinan untuk mereka fraud dan menciptakan overstate laba dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya untuk eh, yang terakhir, pertanyaan terakhir, menurut kami atau elaborasi dari pertanyaan kami sebelumnya, kenapa tadi menurut kami ESG itu masih terlalu dini dan cukup terbilang kebijakan prematur untuk diregulasikan secara menyeluruh di Indonesia? Karena yang pertama, berkorelasi juga dengan sesi pertama kami tadi, ESG itu sendiri masih barat sentris dan banyak standar ESG disusun oleh institusi di negara maju dengan konteks dan asumsi yang lain. Nah, tadi pertanyaan untuk kami diberikan yang pertanyaan diberikan kepada kami ialah apakah kami yakin bahwa tanpa ESG akan diterapkan fokus pada ini dan lain sebagainya. Nah, kami juga sudah membawakan bahwa sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip tapi dalam template atau format yang berbeda. ESG hanyalah satu bentuk lain yang baru dan mungkin memang nampak revolusioner, memang nampak bagus dan lain sebagainya, tapi bisa jadi itu hanya tren yang bertahan sebentar saja, seperti yang telah saya bawakan juga tadi, di mana misalnya seperti SDGs di luar negeri itu sudah diterapkan jauh sebelum Indonesia, dan Indonesia baru bisa catch up sekarang atau keep up dengan tren global ini sekarang, dan itu SDGs itu sendiri sekarang sudah mulai digantikan oleh template-template baru, bukan? Nah, maka dari itu yang benar-benar yang ingin kami sarankan ialah kita berfokus dulu terhadap penguatan ataupun penguatan terhadap regulasi-regulasi yang sudah ada ini dan menghilangkan potensi-potensi yang menghalangi perubahan dan lain sebagainya. Seperti tadi ada potensi greenwashing ataupun paper compliance dan lain sebagainya. Sehingga ekspektasi seperti yang nol emisi karbon bisa bertentangan dengan kebutuhan negara yang berkembang. Seperti ungkapan ini, bagaimana kita bisa memikirkan hal lain dulu, sedangkan kita sendiri ataupun Indonesia itu sendiri masih kurang angkatan kerja dan lain sebagainya. Eh, ada banyak prioritas-prioritas lain yang perlu dipertimbangkan. Baiklah, yang telah disampaikan oleh teman-teman saya saat tadi, terdapat banyak sekali kekurangan yang ada dalam ESG yang mana tidak cocok sekali di Indonesia, seperti ketidaksiapan, pencitraan, manipulatif, kepatuhan yang semu, greenwashing, dan juga bukan prioritas utama yang ada di Indonesia, yang mana bisa dibilang prematur di Indonesia. Nah, seperti yang dibilang oleh teman saya tadi, tentang greenwashing dan lain sebagainya itu kita sudah tahu bahwasanya itu merupakan oknum perusahaan. Namun yang kita tahu di Indonesia saat ini berita-berita juga banyak sekali yang melakukan greenwashing, yang mana menuliskan laporan berkelanjutan yang baik, namun pada dasarnya mereka tidak menerapkan atau mengimplementasikannya dengan baik. Nah, maka dari itu tim kami sangat kontra dari mosi ini. Oke, mungkin sebagai poin terakhir dari kami menakutkan bahwa biaya implementasi akan tidak seimbang dengan manfaat yang diberikan. Menerapkan prinsip ESG, audit lingkungan, tata kerja, tata kelola yang sudah pernah ada sebenarnya regulasinya akan memerlukan biaya yang jauh lebih besar, apalagi kita mewajibkannya kepada seluruh oknum, tidak hanya seperti kan sudah dibawakan oleh pembicara pertama kami tadi, kita tuh di Indonesia ada sektor BUMN yang private dan lain sebagainya. Mungkin yang bagus kalau yang private ingin mencari investor dengan menerapkannya, tapi kita tidak bisa memukul Waktunya rata sudah kepada habis. seluruh sektor formal di Indonesia. Terima kasih. Oke.
Nah, kita lanjut untuk tim pro kembali menjawab sanggahan. Waktunya sama, 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Silahkan. Sepertinya tim kontra hanya berputar-putar kepada greenwashing, ketidaksiapan, korupsi, dan skandal-skandal lain. Sudah saya katakan tadi, banyaknya skandal ini adalah hal yang semakin menguatkan kita. Kenapa hal ini perlu diwajibkan? Tidak menerapkan ESG karena adanya korupsi dan skandal lainnya. Sama saja seperti tidak usah menerapkan hukum karena adanya korupsi, karena adanya kriminal. Justru kalau tidak ada ESG, maka hal-hal seperti ini semakin rentan. Publik, investor, konsumen tidak punya jaminan untuk mereka agar tetap aman. Kemudian apa jaminannya? OJK. OJK sudah mewajibkan pelaporan kepada perusahaan-perusahaan untuk tetap melaporkan dan transparansi kepada keuangan mereka. Itu jaminannya. Dan mungkin ada tambahan dari teman saya. Terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh tim kontra bahwasanya apa jaminan yang akan diberikan jika ESG ini diterapkan di Indonesia, malah ini justru menjadi suatu yang sangat mudah bagi kami dalam menjawabnya. Kenapa? Karena justru ini didukung sendiri oleh pemerintah. Di antaranya dilansir dari antara.news bahwasanya legislator DPR yaitu dari Komisi 12 DPR menyatakan bahwasanya regulasi ESG ini akan perlu diterapkan di Indonesia dan menjadi syarat mutlak terkait dengan investasi tambang. Kemudian pemerintah juga berupaya turut mendukung penerapan ESG dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Apalagi di dalam website resminya Kementerian Sekretariat Negara maksud kami menyatakan regulasi ESG itu sebagai visi misi masa depan ibu kota Nusantara. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam website resminya Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga jika dikatakan tidak ada jaminan ESG untuk diterapkan di Indonesia, malah justru ini akan didukung oleh pemerintah langsung, baik dari legislator ataupun dari eksekutor, dari ranah kementerian dan juga dari ranah DPR dan juga DPRD. Mereka setuju untuk penerapan ESG akan diwajibkan di Indonesia. Ditambah lagi bahwasannya Indonesia sudah mempunyai fondasi regulasi tentang ESG. Di antaranya kami akan menyebutkan beberapa dasar hukum, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 yang mana menyebut tentang perseroan terbatas. Di sana terkait dengan undang-undang yang menyebutkan bagaimana perseroan terbatas itu harus melakukan tentang kinerjanya. Yang kemudian yang ketiga ada peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 47 tentang tanggung jawab sosial dan juga lingkungan TJSL itu sehingga mendukung regulasi. Jika regulasinya belum ditetapkan ESG, maka ini menjadi angin segar atau menjadi sebuah peluang besar penerapan ESG. Karena apa? Indonesia yang sudah punya regulasi fondasi ESG yang relevan dengan kenyataan, maka hanya tinggal diperkuat dan tinggal ditetapkan lagi berupa peraturan penerapan regulasi ESG ini. Tanpa kewajiban regulasi tidak akan berkembang. Kenapa? Karena ada gium dari beberapa cendekiawan yang mengatakan bahwasannya regulasi mengikuti praktik bukan sebaliknya. Lalu menambahkan bahwasannya dari tim kontra sendiri memberikan sebuah mungkin jawaban dari pertanyaan kami, pendekatan apa yang mereka berikan jika ESG ini diterapkan, maka pendekatannya adalah salah satunya bentuknya adalah CSR. Justru CSR itu adalah bentuk dari ESG. CSR biasanya adalah perusahaan melakukan kegiatan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat. Dalam ESG itu termasuk dalam visi yang kedua, sosial. Lalu biasanya perusahaan-perusahaan dituntut untuk memberdayakan lingkungan, reboisasi dan lain sebagainya dalam CSR. Itu pun adalah salah satu bentuk dari ESG, environment. Jadi secara tidak langsung bahwasanya dari tim kontra sendiri setuju dengan argumen kami jika mereka menyodorkan salah satu solusinya adalah dengan CSR. Setelah itu bahwasanya tim kontra hanya berputar-putar dalam praduga. Mereka meyakinkan bahwasanya jika di perusahaan masih korupsi, ESG tidak berjalan. Justru ESG perlu ditetapkan agar meminimalisir hal-hal tersebut, agar perusahaan dituntut untuk memberikan self-reporting. Jadi pertanyaan kedua dari tim kontra, yakni self-reporting, apakah akan transparan di Indonesia? Justru dengan adanya ESG, perusahaan dituntut untuk melakukan self-reporting. Bagaimana caranya? Pemerintah pun harus ikut andil, membuat peraturan-peraturan lain yang justru memperketat ESG. Setelah itu juga masyarakat juga perlu untuk mengawal jalannya ESG ini. Jadi ESG ini bukan PR dari perusahaan saja, dan ESG ini tidak bisa kita gunakan praduga. Bahwasanya ESG ini perlu dilakukan. Jika tidak ada ESG, maka eksploitasi batu bara, eksploitasi nikel, tambang dan lain sebagainya justru makin tidak akan terkontrol. Justru penyelewengan karyawan, gaji
upah rendah, dan lain sebagainya, justru makin diselewengkan oleh para perusahaan-perusahaan itu yang mereka hanya berorientasi kepada keuntungan. Sekian, terima kasih. Oke, menarik sekali ya. Tadi kedua tim sudah saling sanggah. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Nah, nanti masing-masing panelis akan memberikan satu pertanyaan kepada tim pro dan kontra. Kepada panelis, dipersilakan melemparkan pertanyaan dan masing-masing panelis boleh memberikan satu pertanyaan kepada kedua tim atau satu panelis juga bisa memborong 3 sekaligus pertanyaan kepada para panelis. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Saya mungkin ngawali nih, lagi berhenti. Jadi saya ini kan orang awam. Kemudian saya itu banyak berita gitu ya, banyak berita di koran, di media. Terus ada statement seperti ini. Mohon nanti tim kontra dan tim kontra dan pro bisa merespon ya statement saya ini. Sepengetahuan saya, ESG itu dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Yang kedua, ternyata implementasi ESG itu bisa mempermudah perusahaan corporate untuk bisa mendapatkan akses pendanaan global, dan ini menurut saya sangat menguntungkan. Itu pendapat saya. Mohon tim kontra atau tim pro untuk berargumen sepakat atau tidak sepakat dengan statement saya. Terima kasih. Aku Ya. Iya, Iya. Kak Ari. Oh, Mbak Ari dulu aja. Mbak Ari atau Mbak Enda, terserah. Bebas. Aku ada pertanyaan untuk tim pro tentang bagaimana caranya publik tahu tentang ESG ini. Publik secara konsumen dan publik secara halayak, nilai ESG dari sebuah perusahaan itu gimana caranya ya? Yang paling aku terakhir sih untuk tim kontra, tadi sempat disebutkan bahwa ada matriks lain yang lebih oke gitu dibandingkan ESG. Kira-kira apa ya contoh matriks lain atau solusi yang ditawarkan untuk mengimbangi impact yang selaras dengan implementasi ESG? Mengingat si ESG ini jadi salah satu indikator daya saing juga di tingkat global. Thank you. Oke, terima kasih para panelis. Silakan saya beri kesempatan kepada tim kontra terlebih dahulu untuk menjawab semua pertanyaan dari dalam waktu 6 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Ya, silakan. Oh, ini dari kontra dulu ya, Kak? Ya, benar. Oke, jadi saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. ESG itu kan menguntungkan untuk citra dan untuk citra kita dan mendapatkan investor global. Nah, sebenarnya kami melihat pada fakta di lapangan bahwa investor itu tetaplah pelaku ekonomi, yang mana mereka itu sangat pragmatis dan mereka biasanya melihat yang namanya analisis fundamental, seperti misalnya melihat kondisi makroekonomi, dan mereka juga melihat analisis misalnya kinerja dari suatu perusahaan itu sendiri, atau bisa disebut analisis teknikal, baik dari segi kita bisa pakai flowchart atau lain sebagainya yang misalnya ada di websitenya seperti Stockbit, intinya seperti itu. Dan misalnya kalau investor, apakah mereka akan melihat ngecek ESG-nya duluan? Mereka akan ngecek dari keamanan makro di suatu negara tersebut sebelum mereka lebih lanjut melihat ke ESG-nya. Kalau misalnya kejadian seperti kemarin IHSG anjlok, gara-gara apa IHSG anjlok? Apakah investor itu akan masuk ke Indonesia dalam keadaan IHSG anjlok gara-gara politiknya nggak stabil, gara-gara krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah? Apakah investor akan mau masuk ke Indonesia? Nah, investor itu akan melihat hal yang terlihat terlebih dahulu, bukan melihat ESG tadi. Namun, kalau case-nya di negara lain, mungkin ESG-nya sudah bagus juga, terus keadaan
geopolitiknya, keadaan makroekonominya sudah bagus, tentu ESG ini menjadi suatu citra yang baik buat perusahaan. Namun kalau kondisinya seperti Indonesia, yaitu kompleks sekali, maka ESG tidak bisa jadikan satu-satunya hal biar investor itu masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita membahas hal lain terhadap kepercayaan investor ke Indonesia, itu juga ke transparansi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, transparansi. Misalnya meskipun sudah menerapkan ESG, prinsip ESG tidak salah, namun Indonesia sendiri oknum-oknumnya seperti Pertamina dan lain sebagainya sudah menerapkan ESG, tapi tetap saja transparansinya bermasalah, ada korupsi, ada ya tata kelolanya bermasalah. Seperti misalnya kasusnya Evisory kemarin, meskipun mereka dianggap di luar dari tiga sektor itu, investor asing sudah memiliki citra buruk terhadap Indonesia. Kenapa? Karena yaitu kepercayaan, akuntabilitas, transparansinya sudah rendah. Meskipun misalnya kita menerapkan ESG biar investor merasa kita itu baik-baik saja gitu karena ESG-nya bagus. Tapi ketika kenyataan di lapangannya buruk, pada akhirnya menggunakan angka ESG yang bagus di atas kertas saja itu tidak akan pernah efektif lagi dan justru akan membuang banyak biaya dan kehilangan kepercayaan investor juga pada akhirnya. Oke, izin menambahkan di mana ESG itu memang bisa menguntungkan untuk dan menarik banyak investor. Akan tetapi itu tidak secara otomatis dan tidak selalu untuk semua pihak seperti yang telah dijelaskan. Nah, saya akan membawakan dari POV lain di mana ESG itu memang menarik sebagian besar investor besar, terutama dari negara maju dan akan tetapi bagaimana dengan investor lokal? Bagaimana dengan pengusaha kecil? ESG justru untuk Indonesia yang perusahaan besarnya saja masih minim dan persaingan pun masih belum terlalu kental, SJ justru akan membuat ekosistem ini akan menjadi lebih bias ke perusahaan besar yang benar-benar bisa menerapkan ini, bukan? Bagaimana dengan perusahaan kecil atau UMKM yang sulit untuk meng-keep up dengan ini? Apakah pemerintah akan menggelontorkan dana untuk mereka semua? Itu mustahil kan, seperti yang telah saya bawakan di sesi pertama, utopia, di mana sedangkan usaha kecil dan usaha menengah justru akan makin sulit untuk bersaing dan ditinggal oleh pasar. Itu yang akan kami takutkan ke depannya. Nah, dan berikutnya akan ada juga munculnya risiko baru ataupun ancaman-ancaman baru di mana akan adanya overvaluation, di mana artinya SG justru akan menghasilkan investasi semu, bukan? Kami juga telah membawakan hal yang mirip dengan ini tadi di sesi pertama, di mana kami membawakan bahwa ESG ini hanyalah satu tren yang sedang ingin diterapkan oleh semua orang secara global. Akan tetapi yang kami takutkan, bagaimana bila ini ketika Indonesia telah berhasil mengcatch atau berhasil meng-keep up dengan perubahan tren ini, ketika itu Indonesia justru telah kelewat tren dan pada akhirnya mereka berpindah kepada tren baru seperti yang telah saya bahas juga tadi, SDGs dan lain sebagainya, di mana Indonesia ini sangat telat untuk mengikutinya dan akhirnya ketika global sudah melihat frame baru, Indonesia justru akan tertinggal. Itulah yang kami lihat di sini, di mana Indonesia harus fokus dulu kepada hal-hal yang lebih minor ataupun hal-hal yang sudah ada regulasi-regulasinya dan lain sebagainya. Maka dari itu kami masih tetap berpegang pada argumen kami bahwa SD itu prematur. Baiklah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari panelis yang menyatakan bahwasannya apakah ada tips lain selain ESG jika dilihat sebagai investor. Nah, panelis yang terhormat, kita bisa tahu apakah perusahaan tersebut baik atau tidak itu dengan cara melihat tren saham dari perusahaan tersebut apakah sedang turun atau naik. Nah, jikalau kita ingin melihat secara keseluruhan di Indonesia, kita dapat melihat dari angka IHSG yang terdapat di website IHSG atau idx.com. Nah, selain itu, di environmental juga kita dapat melihat internal audit di ISO 14001 tahun 2015. Nah, di perusahaan-perusahaan di Indonesia tersebut sudah diwajibkan untuk menerapkan ISO-ISO tersebut, terutamanya pada perusahaan pertambangan dan energi yang lain-lain yang dapat menimbulkan dampak di lingkungan, serta ISO sosial yang terdapat pada ISO 45001 tahun 2018 yang telah mengatur keselamatan kerja para karyawannya. Hal itu yang menyebabkan kita sangat kontra terhadap ISG. Terima kasih. Baik, saya sebagai closing statement juga bahwa ESG tidak selalu cocok di sebuah negara. Contohnya ada negara yang ekonomi sudah cukup maju seperti misalnya Tiongkok menolak penggunaan prioritas ESG itu sendiri. Maka dari itu Indonesia bisa mempertimbangkannya lebih lanjut. Terima kasih. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita dengarkan jawaban dari tim pro terkait pertanyaan dari tim panelis. Waktunya 6 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan.
Oke, kami dari tim Pro akan menjawab terkait pernyataan dari panelis, yaitu yang nomor satu, apakah ESG dapat meningkatkan efisiensi, dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, apakah juga dapat meningkatkan implementasi ESG, juga dapat pendanaan dari uh, lembaga dari luar. Di sini justru kami mendapatkan faktor pendukung. Kami menemukan beberapa data dan juga fakta terkait dengan penelitian dan juga riset yang telah dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2020. Di sana menyatakan bahwasannya perusahaan dengan sektor yang menerapkan ESG justru akan menjadi perusahaan yang memiliki kecenderungan tinggi untuk memiliki valuasi pasar yang lebih tinggi dan juga resiko reputasi yang lebih rendah jika dia menerapkan ESG perusahaannya. Yang kemudian lembaga keuangan besar seperti BlackRock akan menyatakan, mereka telah menyatakan maksudnya, bahwa mereka tidak akan lagi mendanai proyek-proyek bagi perusahaan dan juga lembaga yang tidak menerapkan regulasi ESG tersebut. Maka dari kami menyatakan profitabilitas jangka pendek tanpa ESG justru akan menimbulkan resiko yang lebih tinggi, menimbulkan resiko reputasi yang lebih tinggi bagi perusahaan tersebut dan juga sanksi hukum dan juga kehilangan akses pasar secara global. Dengan adanya kewajiban ESG ini, maka pelaku usaha juga akan terdorong untuk mengubah mindset dan juga strategi dalam bisnis mereka. Untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Benar sekali, penerapan ESG tentunya akan menambahkan reputasi citra perusahaan. Investor global saat ini, mereka sudah mensyaratkan ESG sebagai tolak ukur bahwa mereka akan berinvestasi di sana. Apabila kita menunggu ketidaksiapan, maka sampai kapan kita harus menunggu siap? Kalau begitu, Indonesia susah untuk memasuki pasar global tersebut. Dan lembaga keuangan benar mendapatkan perusahaan yang menerapkan ESG akan mendapatkan pendanaan. Seperti contohnya Bank BRI, Bank Mandiri, mereka sudah dikenakan insentif dan adanya pajak yang lebih rendah, adanya bunga yang lebih rendah karena mereka menerapkan green financing untuk perusahaan mereka. Dan ESG juga menjadi tolak ukur bagaimana sejauh mana tanggung jawab perusahaan tersebut kepada pekerjanya, sosialnya, lingkungannya, dan inilah yang tentunya semakin menarik konsumen dan semakin menarik investor. Terima kasih. ESG bukan hanya sebuah tren yang bisa menjadi sebuah isu FOMO bagi sebuah negara untuk ikut-ikutan melakukan ESG, tapi ESG adalah sebuah tindakan nyata bagaimana perusahaan bisa responsibel, perusahaan bisa bertanggung jawab atas kelayakan mereka, atas bagaimana cara mereka melayakkan para pekerjanya, men-treat para pekerjanya, dan juga bagaimana cara mereka untuk bisa menjaga lingkungan sekitar dan lain sebagainya. ESG bukan hanya sebuah tren, tapi adalah sebuah kebijakan nyata untuk bisa membuat perusahaan dituntut untuk lebih sehat dan lebih bersih. Pertanyaan yang kedua dari panelis bahwasanya menyatakan bagaimana cara publik tahu tentang ESG dari sebuah perusahaan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebagai first speaker di awal, bahwasanya ESG ini bukan PR dari perusahaan Dewan Juri terhormat. ESG ini adalah pekerjaan rumah kita semuanya, PR kita sama-sama, tanggung jawab kita semua. Mengulang argumen saya di awal, bahwasanya ESG ini harus diterapkan dari segala aspek level. Yang pertama dari masyarakatnya. Perlu adanya literasi di masyarakatnya dulu, di sumber daya manusianya dulu. SDM kita perlu tahu apa itu ESG. Apa sih ESG itu? Dan apa sih dampak baiknya ESG? Dan bagaimana jika tidak ada ESG, perusahaan ini bisa mengeksploitasi para pekerja dan lingkungannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah PR dari perusahaan. Perusahaan wajib melaporkan hasil kerja mereka secara berkala kepada masyarakat. Salah satunya adalah itu termasuk visi dari ESG sendiri, yaitu adalah governance. Bagaimana perusahaan bisa secara terbuka, bisa secara transparan memberikan hasil kerja mereka selama bertahap kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari pemerintahnya pun tidak boleh ikut tinggal diam. Pemerintah perlu membuat regulasi-regulasi baru yang memperketat bahwasanya ESG ini wajib untuk diterapkan. ESG ini baik adanya. ESG ini bukan hanya sekedar tren dari barat. ESG ini adalah tanggung jawab kita semua. Maka dari itu, pemerintah pun menjadi pemangku kepentingan di sini. Setelah itu adalah tanpa adanya bantuan dari media, bagaimana pemerintah, perusahaan dan investor bisa memberikan informasi tentang ESG kepada masyarakat. Media menjadi penyambung lidah antara perusahaan, antara pemerintah kepada masyarakat. Jadi perlu adanya gandengan dari media pun untuk memberitahu, untuk mengedukasi dari masyarakatnya pun untuk memberitahu ada ESG nih. Nah, selanjutnya adalah PR dari pemerintah dan juga perusahaan.
adalah mereka bisa membuat sebuah kampanye, bisa membuat sebuah gerakan seperti iklan layanan masyarakat, sosialisasi, ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang dapat memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat yang awam terhadap ESG agar mereka bisa tahu ternyata ESG ini bisa membuat dan menuntut perusahaan untuk tidak terlalu mengeksploitasi lingkungan, tidak mengeksploitasi para pekerja, kaum buruh, dan lain sebagainya. Perusahaan bisa lebih terbuka, tertata, dan jauh dan minim dari kegiatan-kegiatan seperti korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih dari kami. Masih ada sisa waktunya? Ada yang mau ditambahkan? Cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Cukup menarik dan seru tadi ya. Itu tadi jawaban dari kedua tim sekaligus sebagai penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawaban dari kedua tim bisa memberikan pandangan para panelis untuk memberi nilai atau penilaian yang pas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 4. Kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Isi closing bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Sekali lagi, harap tidak menyanggah, tapi menegaskan bahwa posisi tim kalian paling kuat. Saya beri kesempatan pertama pada tim pro, waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Oke, dipersilahkan tim pro. Ya, baik, di sini saya akan menegaskan kembali, adanya ESG adalah sebuah solusi dari banyaknya kompleksitas dari tuntutan investor, tuntutan konsumen, dan adanya ESG ini merupakan sebuah inovasi. Dan perusahaan tidak boleh hanya mengambil keuntungan saja, namun harus bertanggung jawab. Dan ESG ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada regulasi, kepada pemerintah, kepada masyarakat. Dan banyaknya tantangan yang sudah disebutkan tadi, seperti korupsi dan lain-lain, itu adalah alasan yang semakin menguatkan kita, mengapa kita harus segera mewajibkan ESG ini agar diterapkan di sektor industri di Indonesia. Apabila ESG ini diterapkan, keuntungannya pemerintah akan mendapatkan ekonomi yang meningkat, karena Indonesia akan semakin gampang untuk memasuki pasar global. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan jaminan dan mereka mengetahui mana perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang kurang baik dalam beberapa sektor tersebut. Dan ESG bukanlah beban, melainkan investasi untuk keberlanjutan, jaminan tanggung jawab, dan kunci daya saing bangsa di masa depan. Selain itu, kita juga telah menyaksikan bahwasannya banyak kasus di mana perusahaan dan juga beberapa institusi berfokus hanya pada terkait profit atau keuntungan jangka pendek, profit pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan menyebabkan kerusakan di sekitarnya, seperti pencemaran emisi gas karbon dan juga deforestasi. Tanpa penerapan yang tetap regulasi berupa ESG ini diwajibkan, maka perusahaan akan semena-mena dan juga tidak bertanggung jawab dalam mengeksploitasi dengan sebebas-bebasnya sumber daya alam tanpa mempertimbangkan hal-hal yang buruk terjadi. Maka jika kita menerapkan regulasi ini akan semakin memperbaik situasi dan juga akan menekan dan juga menjadi sebuah rem bagi setiap perusahaan yang akan berkontribusi dalam terkait kegiatan-kegiatan bisnis mereka itu sendiri. Karena selain itu juga para pekerja yang akan menjadi menjadi korban dalam sistem yang tidak adil akan lebih menjadi mempunyai rasa aman, sehingga regulasi ini akan tetap diwajibkan. ESG ini bukan sekedar tren FOMO, tetapi ESG ini adalah bisa menjadi variabel tambahan dari peraturan-peraturan yang telah ada agar bisa menuntut perusahaan untuk bisa bekerja lebih bersih, lebih baik, dan juga lebih hijau. ESG bukanlah tugas dari perseorangan. ESG bukan dari tugas perusahaan ataupun pemerintah, tapi ESG adalah responsibel kita bersama, tanggung jawab kita bersama terhadap kelayakan pekerja dan lingkungan. ESG juga membantu kita, perusahaan, ataupun bahkan pasar di Indonesia untuk bisa meraup dan juga menjajahi pasar-pasar global yang lebih jauh dan lebih menguntungkan. Jadi ESG ini adalah sebuah solusi yang sangat bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kita, korupsi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi closing yang menarik ya dari Universitas Negeri Surabaya. Sekarang waktunya saya beri kesempatan pada tim kontra dari Institusi Teknologi 10 November.
untuk menyampaikan closingnya. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Persilahkan. Di sini saya akan mewakili tim saya untuk menyampaikan closing statement. ESG bukanlah sihir ataupun sesuatu yang secara otomatis akan tercipta dan langsung baik. Dan itu adalah sistem yang rumit dan penuh tumpang tindih, dan poin-poinnya itu pada dasarnya sudah ada dan sudah UU-nya sudah ada dan lain sebagainya. Nah, dan itu akan hanya membebani ataupun memberatkan anggaran, memberatkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan lain sebagainya. Nah, dan sedangkan di Indonesia sendiri kita sudah punya kebijakan yang mirip ataupun regulasi-regulasi yang sudah punya poinnya. Nah, kembali lagi, stance kami selama perdebatan ini tetap, kami tidak menolak betapa bagusnya instrumen ESG ini, namun kami merasa bahwa mekanisme bagaimana ESG ini diterapkan tidak serta-merta akan langsung sempurna, transparansi langsung bagus, social responsibility pemerintah, social responsibility dari korporat itu langsung sempurna dan lain sebagainya. Nah, kami minta di sini bahwa social responsibility seharusnya merupakan tanggung jawab dari korporat yang telah kami bawa, poin ini terus kami bawakan, di mana kami berharap bahwa rakyat ataupun anggaran dari pemerintah itu tidak dihamburkan hanya untuk tanggung jawab korporat saja, dan justru tidak menjadi tanggung jawab dari seluruh rakyat yang mana merupakan korban, dan seharusnya menjadi tanggung jawab dari korporat-korporat yang bertanggung jawab atas ini. Kembali untuk merangkum apa yang kami bawakan selama perdebatan kali ini, kami telah membawakan bahwa memang investor asing itu bisa tertarik di Indonesia, tertarik ke sektor formal di Indonesia untuk karena adanya ESG dan lain sebagainya. Namun kami juga telah membawakan bahwa hal ini juga bisa dilihat dari IHSG ataupun grafik-grafik saham IDX lainnya yang justru lebih yang justru lebih sesuai dan menampakkan kinerja perusahaan itu sendiri dan tidak menjadi patuhan semu saja, yaitu demi investor mereka justru membuat greenwashing, paper compliance dan lain sebagainya tadi. Nah, kami juga telah membawakan hal ini justru akan menciptakan lowong baru untuk manipulatif, pencitraan, dan itu sendiri masih belum cocok ataupun masih prematur di Indonesia itu sendiri. Nah, terakhir juga telah banyak framework lainnya yang perlu justru diterapkan, dan menurut kami menambahkan regulasi baru di atasnya, dan yang mungkin poinnya sama lagi, dan lembaga-lembaga yang mengawasinya itu juga lagi justru akan menciptakan lowongan baru juga untuk hal yang ditakutkan tadi, dan akhirnya tidak tercipta hal yang ingin kita inginkan, yaitu perubahan, yaitu pembangunan dan lain sebagainya. Seharusnya kita juga berfokus pada penguatan ataupun penggemblengan hal-hal yang sudah ada, regulasi-regulasi yang sudah ada, dan seperti yang saya bilang tadi, ESG itu memang bisa menjadi pilihan, tapi bukan satu-satunya jalan, dan tidak wajib untuk menjadi sebuah regulasi yang penting untuk di Indonesia sendiri dan menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Terima kasih. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih. Luar biasa penampilan kedua tim hari. Oke, kita akan menunggu selama 10 menit. Panelis akan masuk sebentar lagi untuk membacakan atau mengumumkan penilaian dari debat kita hari ini. Ditunggu sebentar ya. Oke, thank you Mbak Indah. Selamat siang teman-teman semua. Keren banget tadi debatnya, lumayan intens gitu ya. Walaupun kalau misalnya dari evaluasi kayaknya sayang banget nih belum banyak menyebutkan data, kemudian juga fakta lapangan. Sayangnya tadi banyak banget argumen yang tidak cukup kuat gitu akhirnya. Itu sih. Jadi ketika ingin meyakinkan satu sama lain itu jadinya loose aja gitu datanya, karena datanya tadi kurang. Kemudian juga untuk masing-masing sisi, baik yang pro ataupun kontra, tadi pace-nya benar-benar lumayan agak lama gitu ya. Jadi yang panelis lumayan gregetan gitu lihatnya, kayak aduh ini kok kayak nggak saling serang gitu lihatnya. Dan waktunya juga ketika menyampaikan argumen lumayan lama dan mostly habis gitu waktunya.
Itu sih dari hasil penilaian kami, tim Pro dari UNESA mendapatkan nilai di 234 dan tim kontra dari ITS mendapatkan nilai di 229. Jadi selamat untuk tim UNESA dan tetap semangat nih untuk tim ITS. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Enda sudah mengumumkan penilaiannya. Selamat kepada pemenang babak penyisihan kita ini. Saya bacakan sekali lagi untuk tim UNESA poinnya 234 dan ITS 229. Oke, terima kasih kepada para pemenang. Aplaus buat semua tim dan semangat buat tim untuk ITS. Baik, selamat sampai jumpa lagi di debat mahasiswa IDN Times 2025 Voice of Millennial and Gen Z. Jangan lupa follow IDN Times di semua platform media sosial. Saya Indah Permatasari, mohon undur diri. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa.